Wah, yang pakai konten re-upload di FB Pro untuk saat ini harus berhati-hati. Kenapa? FB Pro saat ini itu mengeluarkan sebuah fitur terbaru, di mana si kreator aslinya ini bisa mengetahui kalau kontennya ini di-upload oleh orang lain. Jadi kita akan bahas lengkap buat teman-teman yang mungkin baru mulai di FB Pro. Jadi kalau saran saya itu mending kita konten original ataupun konten asli kita. Baik, selamat malam konten kreator FB Pro. Selamat datang kembali. Jadi untuk saat ini ya konten-konten re-upload ya ini mulai waspada karena di FB Pro sekarang sudah menyediakan sebuah fitur dari perlindungan konten. Jadi artinya di sini kita langsung masuk di akun dari FB Pro yang saya punya ya. Jadi di sini itu ada beberapa fitur monetisasi yang sudah berhasil saya dapatkan. Ada monetisasi konten, iklan kemitraan afiliasi ya, dan ada iklan kemitraan. Jadi sebagai contoh seperti itu, ini real ya. Baik, jadi untuk di bagian jangkauan sendiri kita scroll ke atas ya. Nah, untuk jangkauan sendiri di sini sudah mulai ada kenaikan ya, karena memang sempat beberapa hari saya tidak upload untuk di FB Pro. Dan sebenarnya saya berfokus di fanspage ya, jadi bukan di FB Pro. Tapi nggak masalah, di FB Pro saya juga tetap jalan di sini. Tapi di sini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah konten re-upload. Di sini itu kita harus tetap waspada karena kenapa? Ya, untuk di bagian dari FB Pro sendiri ini sudah memiliki fitur perlindungan konten, di mana ketika konten kita itu di-re-upload orang lain, maka kita akan langsung bisa mengetahui untuk kecocokan dari video tersebut. Dan setelah itu kita bisa memberikan laporan ya kepada Facebook bahwa akun lain misalkan ada re-upload video saya, misalkan sebagai contoh, ini bisa kita laporkan ke FB Pro dan nantinya akunnya bisa terkena teguran. Jadi ini sama halnya dengan buat konten kreator yang mungkin menggunakan teknik re-upload ya. Jadi kalau kita kontennya re-upload, jadi re-upload itu adalah konten orang lain yang kita unggah lagi ke Facebook, ya itu beresiko pelanggaran untuk saat ini. Ya, kenapa? Karena di Facebook ini sudah ada fitur baru, yakni adalah fitur di mana konten kita itu bisa kita lindungi ya ketika nanti ada kesamaan, ada konten kreator lain yang memposting video kita, maka secara otomatis akan langsung kelihatan dari akun kita sendiri. Nah, di sini untuk fitur terbaru kita scroll ke bawah. Baik, jadi kita scroll ke bawah seperti ini, kemudian kita masuk di bagian fitur, ya kita scroll lagi ke bawah. Perhatikan di sini, ya ini ada fitur baru yang harus teman-teman ketahui, ya ini ada perlindungan konten. Ya, dimana di sini ya konten-konten kita itu bisa kita ambil kendali. Ya, ini adalah perlindungan konten. Jadi ambil kendali atas bagaimana konten Anda bisa digunakan oleh orang lain. Jadi seperti ini. Ketika kita ngerasa nggak keberatan nih, misalkan video kita di-upload orang lain, ya itu nggak masalah. Toh videonya juga nggak bakal dimonetisasi karena sudah kita dapatkan. Dan yang kedua adalah keuntungannya kita bisa mendapatkan penghasilan dari misalkan kalau mereka dimonetisasi, jadi seperti itu. Tapi di sini yaitu kebanyakan orang pastinya nggak mau dong konten aslinya itu di-upload ulang oleh orang lain, dan kebanyakan mereka bisa melaporkan. Di sini itu sudah ada fitur baru perlindungan konten. Jadi ambil kendali atas bagaimana konten Anda bisa digunakan oleh orang lain. Kita klik seperti ini. Jadi ini sebagai contoh simpelnya saja. Nah, di sini ada masalah perlindungan. Jadi ada beberapa kecocokan di sini. Jadi ketika ada orang lain memposting video kita, maka akan secara otomatis di sini itu akan muncul kecocokannya. Jadi di sini kita bisa laporkan. Ya, jadi kita bisa laporkan di sini ketika memang konten kita itu ada yang mengupload ulang ke FB Pro, ya maupun di Instagram itu juga sama. Jadi yang mungkin menggunakan konten re-upload, ya semoga bisa lolos dari perlindungan konten di sini, karena ketika si kreator aslinya itu memberikan peringatan, secara otomatis ya bisa jadi untuk akun kita itu dihapus. Nah itu ya, jadi makanya saya sering bilang dari awal, ketika kita pengen mengembangkan akun FB Pro, ya pengen jangka panjang, pengen penghasilannya misalkan tetap kita bisa dapat bayaran, akun kita tetap aman, itu saya sering bilang bahwa fokus pada konten sendiri. Ya, ketika kita menggunakan konten orang lain,
maka orang tersebut itu bisa mendeteksi nih kalau konten mereka itu misalkan kita yang re-upload. Jadi seperti itu ya. Jadi memang konten asli itu lebih enak, lebih tenang. Jadi kenapa saya bilang diri dulu adalah memanfaatkan sebuah konten original, karena kita itu kan pengennya jangka panjang nih ya. Jadi jangan sampai followersnya sudah banyak tapi misalkan kontennya re-upload, ujung-ujungnya akunnya dibatasi, ujung-ujungnya penghasilannya nggak kita dapatkan. Jadi kita cuma capek editing saja. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah misalkan untuk yang pertama ya, misalkan video kita ini sebagai contoh simpelnya saja, kalau konten kita konten original, yaitu yang pertama pasti dalam diri kita itu adanya ketenangan. Jadi kita nggak akan takut nih video kita terkena pelanggaran, karena kita misalkan menggunakan konten asli kita gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ketika nantinya itu sudah mendapatkan penghasilan, pastinya akan terus bertahan dan akan tetap bertahan untuk akun kita ya. Berbeda ketika kita menggunakan konten orang lain, misalkan kita pasti nggak akan tenang ya. Dikit-dikit mungkin kita cek dibikin peringatan, cek dibikin pusat bantuan, ada nggak pelanggaran di video kita. Pasti ketika kita menggunakan konten orang lain, pastinya kita nggak akan tenang. Tapi kalau kita menggunakan konten sendiri, insya Allah kita akan tenang ya. Kemudian apalagi kalau sudah menghasilkan ya, pasti penghasilannya akan terus bertahan. Dan kalau memang akun kita nggak terkena pelanggaran ya, penghasilan pasti akan ditransfer oleh Facebook ya. Jadi seperti itu. Fitur terbaru di sini itu adanya perlindungan konten, dimana kita bisa melindungi konten-konten yang sudah kita upload, dan itu nanti tinggal diaktifkan saja. Kita klik seperti ini, kemudian klik di bagian pengaturan di sebelah kanan atas. Perhatikan di sini, lindungi konten Anda secara otomatis. Jadi kita tinggal aktifkan secara otomatis, nanti orang itu nggak akan bisa reupload video kita lagi. Toh mereka reupload pun kita bisa men-take down dari akun kita ya, kita bisa melaporkan dari akun kita, dan semua kemiripan itu akan terdeteksi di akun kita. Jadi secara garis besarnya adalah FB Pro ini ya tentunya melindungi si konten kreatornya. Jadi jangan sampai misalkan kita sebagai konten kreator sudah bikin konten susah-susah, di re-upload ataupun di-upload ulang oleh orang lain. Jadi istilahnya seperti itu ya. Untuk sebagai ringkasan untuk penjelasan, sebenarnya FB Pro ataupun dari Meta sendiri ini melindungi si kreator aslinya ya. Jadi seperti itu. Jadi yang mungkin masih menggunakan konten re-upload, bisa dicek untuk kontennya. Jika bermasalah, mendingan di private terlebih dahulu ya, daripada kita langsung di take down oleh si pemilik dari kontennya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan seputar fitur baru di FB Pro. Buat yang baru mulai, silahkan mulai, tetap semangat, nggak usah malu, nggak usah ragu untuk saat ini, karena memang semua yang sudah besar saat ini itu juga awal-awalnya juga merintis juga ya. Jadi mereka juga nggak langsung terkenal, nggak langsung besar ya. Pasti mereka juga merintis juga dari awal ya, karena persisten yang mereka lakukan, dan banyak yang sudah berhasil menjadi konten kreator. Tapi jangan berfokus di satu platform saja, berfokuslah di platform yang lainnya ya. Jadi bisa terkenal di beberapa platform seperti di TikTok, Facebook, YouTube, yaitu nggak masalah. Instagram nggak masalah ya, bisa mengembangkan personal branding dari teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya.